Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu, dan serta teman-teman saya hormati. Kenalkan kami dari kelompok 3 akuntansi 2023D yang beranggotakan saya sendiri, Julian Julika Cahyo dengan NIM akhir 162, rekan saya Nadine Tiura dengan NIM akhir 401, dan dari Sigma dengan NIM akhir 015, Alivia Putri dengan NIM akhir 298, Ari Citra dengan NIM akhir 104, dan Syafatanai dengan NIM akhir 390. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita itu perlu untuk mengenal dulu konsep dasar antropologi. Karena paradigma ini sendiri itu berakar dari cara pandang terhadap manusia dan budayanya. Jadi antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dan budayanya secara menyeluruh. Antropologi itu mencakup aspek biologis, fisik, dan juga perkembangan budaya masyarakat. Tujuan utamanya sendiri itu ada dua. Yang pertama untuk memahami manusia secara akademis dan juga untuk membangun masyarakat berdasarkan studi nyata terhadap berbagai suku bangsa. Next. Jadi antropologi itu merupakan ilmu yang luas karena mempelajari manusia dari segala sisi, mulai dari tubuhnya, cara hidupnya, sampai dengan nilai-nilai budaya yang dianut. Dan dalam konteks akuntansi itu kita jadi bisa melihat bagaimana sistem pelaporan keuangan itu berkembang sesuai dengan budaya dan nilai masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi paradigma antropologis dalam akuntansi itu menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif, yang mana artinya teori disusun itu berdasarkan pengamatan terhadap praktik nyata, bukan dari asumsi teori sejak awal. Dan paradigma itu menekankan pentingnya akuntabilitas dalam hubungan antar pihak dan melihat akuntansi sebagai bagian dari sistem sosial. Paradigma ini sendiri itu berbeda dari pendekatan pendekatan normatif. Jadi di sini kita tidak bisa memulai dari teori atau aturan, tapi dari kenyataan yang ada di lapangan. Dan apa yang dilakukan orang-orang dalam dunia akuntansi, nah itulah nanti yang akan kemudian dijadikan dasar untuk menyusun teorinya. Dan hal ini itu bisa membuat akuntansi menjadi lebih kontekstual dan juga dekat dengan realitas sosialnya. Next. Jadi ada beberapa tokoh penting yang mendukung paradigma ini, misalnya adalah Ijiri dan juga Hilton. Jadi Ijiri itu menganggap akuntansi sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas dan menyusun model akuntansi yang relevan dengan praktik nyata. Sedangkan Hilton ini menyusun prinsip-prinsip akuntansi berdasarkan pengamatan terhadap praktik lapangan, terutama dalam hal penggunaan biaya historis. Dan juga para pengajar akuntansi itu pun merasa penting untuk memberikan penjelasan logis terhadap aturan-aturan, bukan hanya sekedar menghafalkannya saja. Nah, tokoh-tokoh seperti mereka ini memandang bahwa teori akuntansi itu tidak bisa dilepaskan dari kenyataan yang ada. Dan di sini Ijiri itu fokus pada pentingnya hubungan akuntabilitas antara pihak-pihak yang saling berkepentingan, misalnya kayak pemilik sama manajer. Nah, sedangkan kalau Littleton ini percaya kalau praktik seperti pencatatan biaya historis itu juga harus dianalisis dan dijadikan dasar untuk membentuk teori yang masuk akal. Next. Dan dalam paradigma antropologis ini sendiri ada 4 teori yang sering digunakan. Yang pertama ekonomi informasi yang menjelaskan bagaimana informasi akuntansi itu digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua model analitis atau keagenan yang menganalisis hubungan antara pihak prinsipal dan juga agen dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga perataan laba atau income smoothing yang meneliti praktik manajer dalam membuat laporan keuangan tidak stabil. Dan kemudian yang terakhir adalah teori positif akuntansi yang mencoba menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Nah, jadi penelitian dalam paradigma ini tuh juga sering menggunakan metode berbasis data empiris, misalnya kayak teknik penelitian perataan laba, teknik manajemen penghasilan, dan juga metode yang berasal dari teori positif akuntansi. Nah, penelitian itu menekankan kalau kenyataan di lapangan itu bukan hanya eksperimen atau simulasi aja. Jadi peneliti dalam pendekatan itu biasanya mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan untuk mencari pola nyata, misalnya kayak bagaimana laba diatur agar terlihat stabil. Nah, hal itu bisa memberikan gambaran yang lebih jujur juga tentang praktik akuntansi dalam dunia bisnis dan juga membantu untuk membangun teori yang sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat paradigma laba yang sebenarnya atau deduktif. Pendekatan deduktif dalam akuntansi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Alexander, Shining, Edward, dan Bell, Manik Murni, Parton, Sporsus dan Smoni, serta Schaeffner yang dimana cenderung menggunakan pendekatan normatif deduktif untuk menyusun teori akuntansi. Laba yang diukur dengan satu dasar penilaian tunggal dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota, sehingga sebagian besar dari para tokoh tersebut tuh menilai bahwa informasi berbasis harga kini lebih relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi dibandingkan dengan biaya historis. Next slide.
Kemudian, bagi yang menerapkan paradigma laba sebenarnya atau deduktif ini, terdapat dua permasalahan, yaitu yang pertama dalam penyusunan teori akuntansi, yang dimana akan berfokus pada pengembangan teori akuntansi yang didasarkan pada pemikiran logis, normatif, dan juga ketegasan konseptual. Yang kedua, terdapat dalam konsep laba yang ideal. Ini tuh akan berfokus pada pencarian suatu konsep laba yang ideal yang berbeda dari metode biaya historis. Teori yang muncul dari paradigma laba sebenarnya atau deduktif memberikan alternatif sistem akuntansi biaya historis. Secara umum terdapat 5 teori diantaranya. Yang pertama, terdapat akuntansi tingkat harga yang telah disesuaikan atau daya beli saat ini. Yang kedua, akuntansi biaya penggantian. Yang ketiga, akuntansi nilai pembatasan. Yang keempat, akuntansi kontemporer atau nilai bersih yang dapat direalisasikan secara kontinu. Yang kelima, terdapat akuntansi nilai sekarang. Setiap teori di atas menawarkan metode alternatif untuk penilaian aktiva dan perhitungan laba yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam sistem akuntansi biaya historis. Dalam menggunakan paradigma laba sebenarnya atau deduktif ini umumnya menerapkan pendekatan analitis untuk mendukung pengembangan teori akuntansi atau untuk memperhatikan keunggulan dari model penilaian aktiva dan penentuan laba yang berbeda dari akuntansi biaya historis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Paradigma kegunaan keputusan adalah pendekatan akuntansi yang menekankan bahwa informasi akuntansi seharusnya dirancang untuk membantu pengambilan keputusan yang rasional dan relevan. Chambers adalah pelopor paradigma ini yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyediakan informasi yang logis dan praktis. Chambers ini berpendapat bahwa informasi akuntansi itu harus relevan dan bermanfaat yang dapat membantu proses pengambilan keputusan baik oleh investor, manajemen maupun pemerintah. Model ini itu menilai informasi berdasarkan seberapa besar informasi tersebut dapat membantu pihak terkait, yaitu investor, manajer, dan pemerintah dalam membuat keputusan. Tokoh-tokoh lain seperti Beaver, Kennelly, dan Voss ataupun Sterling itu menekankan bahwa pentingnya kemampuan informasi akuntansi dalam meramalkan peristiwa ekonomi. Kriteria prediksi ini menjadi dasar dalam mengevaluasi metode alternatif pengukuran informasi. Aspek penting dalam paradigma ini adalah yang pertama, fokus pada relevansi informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, penilaian informasi berdasarkan kemampuan prediksi dan hasil keputusan. Yang ketiga, penggunaan teori dan metode empiris untuk klasifikasi item-item informasi. Dan yang terakhir, pendekatan rasional terhadap pengambilan keputusan berdasarkan data historis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah paradigma keputusan atau pengambilan keputusan perilaku pasar akhirat. Paradigma kegunaan keputusan dalam akuntansi. Dan contoh paradigma kegunaan keputusan atau perilaku pengambilan keputusan dapat dilihat dari karya Cornelius serta Lobutsch. Dan karya awalnya Cornelius memperluas fokus dari respon individu ke respon pasar akhirat, menilai informasi akuntansi dari bagaimana pasar, misalnya harga saham, respon angka tersebut, di mana Cornelius memperluas fokus dari respon individu terhadap informasi akuntansi menjadi respon pasar akhirat, dengan menekankan bahwa nilai informasi dari angka-angka akuntansi sebaiknya dievaluasi berdasarkan respon pasar, seperti perubahan harga saham, dan ia juga menyatakan bahwa prosedur akuntansi juga memiliki nilai informasional jika meresponnya, dan bahwa dalam pasar yang efisien, peluang dalam meraih keuntungan yang abnormal akan hilang jika pelaku pasar sudah memahami bagaimana cara pasar merespon informasi tersebut. Selanjutnya adalah Cornelius dan Lobutsch mengembangkan kerangka untuk menilai dampak prosedur akuntansi melalui harga saham hingga menekankan pentingnya efisiensi pasar dan juga menyoroti kendala penilaian dalam kasus kegagalan pasar seperti informasi yang tidak eksklusif. Mereka mengembangkan kerangka teoritis untuk menilai dampak prosedur akuntansi alternatif melalui harga saham atau tingkat pengembalian, dan mereka juga menyimpulkan bahwa analisis harga saham cukup memadai untuk menilai prosedur akuntansi, kecuali dalam kasus kegagalan pasar seperti masalah penumpang gelap, di mana informasi tidak dapat dibatasi hanya pada pengguna yang membayar.
Sehingga menurut Beaver menyatakan jika pemahaman hubungan antara data akuntansi dan harga pasar sangatlah penting karena harga dapat mempengaruhi kekayaan dan keputusan investasi individu. Karya Beaver sendiri juga dianggap sebagai bagian dari paradigma ini, di mana ia menekankan pentingnya memahami hubungan antara data akuntansi dan juga harga sekuritas, karena harga mencerminkan kekayaan yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan investasi individu, dan menurutnya tidak mungkin memilih sistem informasi yang optimal bagi investor tanpa memahami bagaimana data akuntansi mempengaruhi harga pasar. Next slide. Ini adalah gambaran subjek permasalahan. Bagi penganut paradigma, kegunaan keputusan atau pasar agregat fokus utamanya adalah respon pasar agregat terhadap variabel akuntansi. Dan mereka juga meyakini bahwa kegunaan informasi dapat diukur dari bagaimana pasar responnya. Gonades dan Dokuch juga menegaskan bahwa hanya dampak dari prosedur atau kebijakan akuntansi alternatif yang dapat dinilai melalui pasar agregat. Maka penilaian sistem informasi akuntansi sebagian didasarkan pada respon pasar agregat, di mana kegunaan keputusan atau perilaku agregat. Para ahli juga berpendapat melihat tujuan utama dari informasi akuntansi adalah untuk memberikan data yang relevan bagi pengembalian keputusan, di mana khususnya dalam konteks pasar modal. Dengan demikian, pemilihan sistem informasi akuntansi seharusnya mempertimbangkan bagaimana pasar merespon informasi tersebut. Jika informasi yang dihasilkan suatu sistem tidak mempengaruhi perilaku pasar, maka sistem tersebut dianggap kurang berguna bagi paradigma. Next slide. Selanjutnya adalah teori, di mana hubungan antara perilaku pasar agregat dan variabel akuntansi didasarkan pada teori efisiensi pasar modal. Teori ini menyatakan harga pasar yang mencerminkan seluruh informasi yang tersedia untuk publik, di mana setiap informasi yang relevan sudah masuk ke dalam harga saham, jadi tidak ada informasi tersembunyi yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan luar biasa. Yang kedua adalah harga pasar tidak bias dan langsung bereaksi terhadap informasi baru. Artinya, ketika ada informasi baru, harga saham akan segera berubah untuk menyesuaikannya, sehingga tidak ada waktu untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi secara konsisten. Implikasinya tidak mungkin memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten karena semua informasi sudah tercermin dalam harga dan perubahan informasi akan menciptakan equilibrium baru. Teori ini mendasari paradigma perilaku pasar termasuk model pasar efisien yang menjelaskan bagaimana informasi diolah oleh pasar secara keseluruhan. Kedua, hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa tidak ada investor yang bisa secara konsisten mengalahkan pasar. Yang ketiga, model penetapan harga aktiva modal yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis. Keempat, teori penetapan harga arbitrase yang menyatakan bahwa harga aset ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi dan harus seimbang agar tidak ada peluang arbitrase. Yang kelima adalah teori equilibrium, penetapan harga opsi, di mana menjelaskan bagaimana harga opsi terbentuk dalam kondisi pasar yang efisien. Next slide. Dan bagi metodenya, para penerima paradigma pasar bergantung pada beberapa metode, yaitu adalah model pasar yang digunakan untuk menilai hubungan antara harga saham dan informasi akuntansi. Yang kedua adalah model estimasi beta yang mengukur risiko sistematis untuk saham dibandingkan pasar secara keseluruhan. Yang ketiga adalah metodologi studi peristiwa yang menganalisis bagaimana pasar merespon suatu peristiwa tertentu. Yang keempat adalah model penilaian Olson. Model ini menghubungkan nilai perusahaan dengan laba dan nilai buku. Yang kelima adalah model evaluasi neraca tingkat harga yang berfokus pada hubungan antara informasi dalam neraca keuangan dan nilai pasar suatu perusahaan. Yang keenam adalah model muatan informasi laba yang menilai sejauh mana laba akuntansi mencerminkan informasi yang relevan. Ketujuh, model hubungan antara laba dan pengembalian yang menganalisis apakah ada korelasi antara laba perusahaan dan pengembalian saham. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah paradigma keputusan, pengambil keputusan atau pengguna individu. Paradigma ini dalam akuntansi berfokus pada bagaimana individu sebagai pengguna informasi akuntansi merespons variabel-variabel akuntansi dalam proses pengembalian keputusan yang dipandang sebagai bagian dari perilaku manusia. Penelitian dalam paradigma ini banyak dipengaruhi oleh akuntansi keperilakuan dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia terhadap informasi akuntansi. William Burns menjadi salah satu tokoh penting dengan model yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berbasis sistem akuntansi. Next slide.
Selanjutnya penelitian dalam paradigma ini berfokus pada teori akuntansi secara langsung, yang melainkan meminjam teori dari disiplin lain seperti psikologi dan sosiologi untuk menjelaskan perilaku manusia terkait akuntansi, seperti relativisme kognitif, fiksasi fungsional, pendekatan kontingensi, dan model pemrosesan informasi. Teori-teori pinjaman ini diantaranya yang pertama ada relativisme kognitif dalam akuntansi, yang kedua relativisme budaya dalam akuntansi, yang ketiga pengaruh keperilakuan dari informasi akuntansi, yang keempat relativisme linguistik dalam akuntansi, yang kelima hipotesis fiksasi fungsional dan fiksasi data, dan yang keenam hipotesis information indudence, dan yang ketujuh hipotesis lag organizational dan penganggaran. Yang kedelapan, pendekatan kontingensi dalam penyusunan sistem akuntansi. Yang kesembilan, penganggaran partisipatif dan kinerja. Yang kesepuluh, model pemrosesan informasi yang berhubungan dengan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah paradigma informasi atau ekonomi. Feltham dalam makalah sebelumnya mengusulkan kerangka kerja untuk menilai nilai perubahan dalam keputusan informasi. Kerangka ini bergantung pada komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung manfaat yang diharapkan dari suatu sistem informasi. Komponen-komponen tersebut itu ada yang pertama ada seperangkat tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan pada tiap-tiap periode dalam suatu rentang waktu. Yang kedua ada fungsi pengembalian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode berlangsung. Tiga, hubungan probabilistik antara peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa mendatang. Empat, peristiwa dan sinyal-sinyal dalam sistem informasi, termasuk sinyal-sinyal dari masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang kelima ada seperangkat aturan-aturan keputusan sebagai fungsi dari sinyal-sinyal. Next slide. Crandall juga menilai paradigma informasi atau ekonomi ini bermanfaat bagi perkembangan teori akuntansi ke depan dan mengusulkan pendekatan ekonomi informasi terapan sebagai bentuk baru dari teori akuntansi mainstream. Pendekatan ini menekankan pengakuan eksplisit atas setiap komponen model informasi atau ekonomi dan memperluas cakupan desain akuntansi untuk mencakup semua komponen tersebut. Menurut para pendukung paradigma ini tuh ada dua isu utama, yaitu yang pertama, informasi dianggap sebagai komoditas ekonomi, dan yang kedua, perolehan informasi dipandang sebagai bagian dari proses pilihan ekonomi. Next slide. Nilai dari informasi ini dilihat dari segi kriteria biaya manfaat dalam struktur formal dari teori keputusan dan teori ekonomi. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Itu masalah yang diperdebatkan sehubungan dengan akuntansi akrual bergantung pada dasar-dasar pemikiran. Jika yang pertama, laba yang dilaporkan berdasarkan akuntansi akrual menyajikan lebih banyak informasi dibandingkan sistem akuntansi berbasis arus kas. Yang kedua, akuntansi akrual merupakan cara paling efisien untuk menyampaikan informasi tambahan tersebut. Dan yang terakhir, nilai dari informasi tambahan yang dihasilkan melebihi biaya penyusunannya. Next slide. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.